Tibalah kita ke segmen kesimpulan, kita minta kepada para narsum untuk memberikan kesimpulan, terutama membahas bagaimana cara mengatasi sentralisasi ini, dan yang kedua, apakah benar penjabat ini mau tidak mau harus melaksanakan pesan dari yang menunjuk dia, yaitu Kemendagri maupun Presiden. Silakan Pak Jo pertama yang telah mengalami pesan-pesan sekian lama. Jadi kalau kita jadi pejabat kepala daerah, kita diangkat oleh Presiden misalnya, atau Mendagri, tentu saja kita akan tunduk dan taat, patuh kepada arahan-arahan, pesan-pesan dari yang menunjuk. Kalau kita tidak melaksanakannya, bisa dicopot kita dari jabatan itu, Bang. Apalagi ada evaluasi tiap 3 bulan. Jadi Anda mau mengatakan ratusan kepala daerah yang ditunjuk yang berakhir 2022-2003 akan semuanya tunduk kepada Pak Jokowi? Betul. Ya, itu. Bagaimana cara mengatasi ini? Karena demokrasi jadi hilang. Menurut Bapak gimana? Nah, jadi cara mengatasi yang paling jitu adalah kita mengikuti putusan MK. Kalau dia tidak diikutin? Kalau dia tidak mengikuti, maka yang akan terjadi adalah kasus-kasus ini akan berulang kembali dan berulang kembali, Bang. Karena ini baru episode awal. Ada 101 di tahun 2022 PJ dan ada 170 PJ di tahun 2023. Bayangkan itu damage-nya kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Yang saya lebih khawatirkan adalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak nasional yang berintegritas dan berkualitas. Itu bisa terganggu. Jadi dengan demikian perbaikannya yang konkret adalah bikin PP, peraturan pemerintah, buka seleksi terbuka. Yang bikin kan Presiden kalau dia nggak mau. Nah itu dia, publik sekarang mengusulkan, ini kan solusinya. Kalau kita mau cari solusi dengan cara kebijakan yang ada sekarang, tidak akan ada solusi. Bapak tidak ada niat menggugat? Nah kalau yang menggugat tentu harus ada legal standingnya. Nanti kita pelajari dengan kawan-kawan dari Pak Soni, ahli hukum tata negara, Bang. Kesimpulan Bapak gimana cara mengatasi pemusatan kekuasaan di pemerintah pusat dan bagaimana caranya menghindari agar ini penjabat ini ratusan kepala daerah ini memang benar-benar adalah orangnya pemerintah pusat. Yes man gitu loh. Baik, yang jelas saya sependapat dengan Profesor Jo. Ini soal hukum birokrasi. Kita pasti tunduk tegak lurus kepada Presiden karena kepres kita dari Presiden. Sehingga untuk memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi target dari Presiden di daerah yang kita kerja itu tercapai. Itu yang paling pertama kali. Tunduk kepada yang memerintah. Itu hukum birokrasi. Yang kedua kemudian kalau mengatakan dalam konteks demokratisasi penunjukan karena ini political appointed sebagai konsep delegasi dari Presiden, itu sebenarnya prosesnya bisa dilakukan sebelum 3 masuk ke Presiden. Jadi kan 3 usulan dari Mendagri masuk ke Presiden. Nah menjadi sebelum 3 inilah yang sebenarnya bisa dilakukan berbagai pertimbangan, konsultasi, kemudian dibuka itu. Tapi ketika 3 disampingkan Presiden, soal Presiden memilih nomor 1, nomor 2, 3, itu prerogatif Presiden. Tapi proses menuju 3 inilah yang kemudian harus dilakukan. Kalau saya dibuka juga tidak apa-apa. Karena ini juga menyangkut. Jadi Anda mengkritik Kemendagri karena tidak melakukan itu? Bukan tidak, mungkin Pak Mendagri sudah melakukan. Mungkin kok, masa Bapak nggak tahu? Ya, karena kita nggak tahu persis, kita berulang dalam. Tapi beliau saya lihat juga nanya sana, nanya sini. Tapi nanyanya kan di kamar, kita nggak tahu yang ditanyakan apa. Itu persoalannya. Tapi pasti ada pertimbangan, track record, kemudian berbagai pertimbangan lain. Kalau itu tidak dilakukan, Bapak sependapat bahwa benar-benar sudah terjadi pelanggaran demokrasi? Sebenarnya bukan pelanggaran, tapi lebih kepada tingkat intensitas demokrasinya itu kemudian berkurang dikit gitu menurut Bapak. Jelas Pak, itu soal bobot saja. Ibu Titi gimana? Menurut Ibu Titi berkurang banyak atau pelanggaran serius dan bagaimana cara mengatasinya dalam waktu dekat ini? Karena 2022, 2023 masih banyak waktu. Pertama Bang, pengisian penjabat itu sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusional sebagai ruang transisi menuju pilkada serentak secara nasional. Tapi jangan mentang-mentang transisi lalu seenaknya saja. Makanya diberi pagar-pagar agar tetap sesuai prinsip-prinsip demokratis, terbuka, transparan, akuntabel, dilakukan pemetaan kebutuhan real daerah. Nah, oleh karena itu sebenarnya rambu-rambunya itu sudah jelas. Kenapa Kemendagri tidak diawasi DPR? Karena ya itu yang kita tanyakan nanti kepada anggota DPR Kenapa kita baru tanya sekarang? Nah,
Karena nggak ada wakil kita nih. Itu juga menjadi pertanyaan. Tapi saya ingin menyatakan pengisian penjabat ini sebenarnya bisa jadi pintu masuk legacy terbaik Presiden Joko Widodo. Karena kenapa? Kalau dia kemudian bisa meyakinkan bahwa mekanismenya tidak ada anasir-anasir politik praktis, pragmatis, maka meninggalkan misalnya penjabat-penjabat yang satu diterima daerah. Kalau diterima daerah kan otomatis akselerasi pembangunan di sisa masa jabatan bisa baik. Nah, oleh karena itu kepada Presiden Joko Widodo, manfaatkan momentum ini untuk menjawab keraguan publik. Yang eksklusif itu memang bisa cepat, tapi kita membuat prasangka, praduga yang bisa menimbulkan spekulasi yang tidak perlu sebenarnya. Di Singapura maupun di negara-negara Eropa, kalau orang tidak melaksanakan putusan pengadilan, apalagi pejabat, itu bisa contempt of court. Menghina pengadilan, bisa masuk penjara. Menurut Ibu sudah waktunya nggak DPR menggolkan undang-undang contempt of court? Kurang apa lagi? Ini kan putusan MK. Menurut Ibu gimana? Kalau Abang setuju, saya dukung. Saya udah lama teriak-teriak. Marwah peradilan harus kita jaga. Benar. Forum ini harusnya menjadi forum public support untuk menjaga marwah peradilan. Karena kalau bukan kita yang menegakkan dan ada pengabaian oleh institusi atau aparatur negara, kan masyarakat yang harus mempertahankannya. Oke Pak Ferry, jadi bagaimana caranya menjaga agar penunjukan PJ ini benar-benar transparan? Bapak tadi udah uraikan panjang lebar, tapi itu kan teori isi putusan MK tidak dilaksanakan. Sekarang bagaimana caranya agar transparansi itu bisa terjadi? Satu kan tadi saya sudah uraikan, Bang. Apakah harus demo? Tadi kan saya uraikan satu bahwa ada modelnya. Kalau model yang ditentukan di dalam Undang-Undang 10 itu karena ini lebih dari 1,5 tahun dijalankan dengan dibuat peraturan pelaksana, selesai nih urusan. Akan ada ruang yang lebih terbuka kan karena itu di DPRD misalnya. Atau model yang kedua bisa dilakukan kalau kemudian Kementerian Dalam Negeri melibatkan publik di daerah. Saya bisa mengatakan bisa dua modelnya, bisa diperpanjang atau kemudian melibatkan DPRD daerah. Pertanyaannya, Ketiga, kalau tidak mau... menurut pertanyaan Abang itu saya jawab, kalau ini semua dilanggar, kan terjadi pelanggaran konstitusi itu. Maka ada dua ruang, secara pidana bisa contempt of court. Kedua ada ruang administrasi. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi Menteri Dalam Negeri dan Presiden kalau segala satu tindakan administrasi dilakukan sesuka-sukanya bisa dibatalkan. Artinya Pak Ferry menyarankan nggak apa-apa dicoba gugat gitu loh. Ini sebagai kan, pembelajaran gitu. Ya, masyarakat daerah kan ada 271. Bayangkan kalau 271 masuk pengadilan. Ini akan jadi pelajaran dan harus diingat pengabaian putusan MK, pengabaian pasal-pasal itu bisa berimbas. Bapak kan ahlinya, kenapa Bapak nggak bergerak? Ya kan saya sudah bilang tadi Bang, kalau Sumatera Barat. Yang paling afdol bergerak menggugat itu adalah kepala daerah yang dicopot sekarang ini. Jadi kan ada banyak kepala daerah 271 nantinya. Mereka punya legal standing yang kuat yang menggugat ke pengadilan. Apa Ibu Titi akan mulai mengorganisir? Dukungan dari Bang Hotman tentunya. Begitu. Itu cara terbaik untuk mengingatkan agar transparansi. Soal berhasil atau tidak itu hal lain gitu. Kalau seluruh kepala daerah peduli dengan konstitusi kita, putusan MK, demokrasi kita, mestinya mereka mengabaikan ruang-ruang takut dengan partai pengusungnya. Dan perlawanan itu sebenarnya kan sudah mulai tampak ketika ada yang dipilih Mendagri dan tidak mau dilantik oleh gubernur. Kan itu hampir sesuatu yang jarang kita lihat ya Pak Jo ya. Perintah untuk melantik tapi kemudian tidak dilakukan walaupun bahasa-bahasanya ya kami bukan tidak mematuhi dan lain sebagainya. Sudah pernah dulu juga di Kaltim juga Sekda bahkan bukan Mendagri. Presiden keluar SK kemudian gubernurnya nggak mau melantik. Dan saya akan ingatkan ya bahwa dampak Bang kalau tidak dilantik oleh gubernur itu kan terjadi konflik antara gubernur yang notabene wakil pemerintah pusat dengan pemerintah pusatnya. Padahal dia adalah wakil kita di provinsi. Sehingga dengan demikian akan terjadi konflik antara gubernur sebagai wakil pusat dengan pihak pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Dan itu efeknya kepada efektivitas menjalankan pemerintahan daerah. Si PJ-PJ yang diangkat ini, PJ Bupati, PJ Wali Kota, kalau tidak dilantik kan bisa di take over pelantikannya ke Jakarta oleh Mendagri. Tapi ketika dia bekerja di daerah, gubernur tidak support. Bang,
Tadi kan Abang bertanya kenapa DPR kita diam saja. Ya, Karena kenapa itu? DPR kita diisi oleh partai pendukung pemerintah mayoritas. Sebenarnya kalau Presiden dan Menteri Dalam Negeri melanggar konstitusi sudah bisa bermasalah itu. Bisa di-impeach bahkan begitu. Tapi karena mayoritas, ya begitulah ceritanya. Itulah bagian dari tadi sentralisasi itu. Yes. Oke. Sudah. Tibalah kita kepada kesimpulan dari diskusi malam ini. Kita harus waspada terjadinya sentralisasi ke pemerintah pusat karena itu bisa melanggar konstitusi dan melanggar demokrasi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan jangan lupa para pemirsa untuk selalu menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 21.30 yang topiknya selalu yang hot-hot. Metro TV